Aku melihat adik perempuanku sendiri tidur dengan suamiku. Tepat pada hari ayah mengumumkan siapa anak yang lebih unggul. 18 tahun kemudian akan mewarisi perusahaan. Kenapa anak ini begitu berisik? Untungnya kamu pintar memberikan anak ini kepada Xia Qingyan untuk dibesarkan. Xu Yimou dan Xia Jinwei, mereka berdua. Kamu pikir dia tidak akan menyadarinya kan? Takut apa? Kedua anak ini sangat mirip. Xia Qingyan, dia begitu bodoh. Mana mungkin dia menyadarinya? Kedua anak sudah ditukar. Aku sudah lama tidak suka sikapnya yang tinggi hati itu. Kalau anak kita nanti mewarisi keluarga Xia, aku yang pertama akan mengusirnya. 18 tahun lagi, kita tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Xu Yimou, kukira kau benar-benar mencintaiku. Jadi aku menikah denganmu meski ayahku melarang. Tapi kau malah berselingkuh dengan Xia Jinwei, bahkan menukar anak kita. Siapa? Tenang saja, tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah lihat. Jin. Aku akan membesarkan anak ini dengan baik, sampai hari dia mewarisi keluarga Xia. Kamu dan Xu Yimou, tunggulah akibat perbuatanmu sendiri. Yunjing, bagaimana pelajaranmu belakangan ini? Ke sekolah mana? Guru bilang, nilaimu bisa menjamin masuk Qinghua atau Beida. Yunjing kita memang hebat. Ini, makan buah. Terima kasih, Bibi. Yunjing kita nanti pasti bisa mewarisi keluarga Xia. Wei Wei, secerdas dan sehebat apapun Yunjing, dia tetap anakku. Kamu lebih baik perhatikan saja anakmu, Xiao Guang. Si sampah itu, buat apa aku peduli? Permisi, ada orang di rumah? Kamu siapa? Halo, saya mencari Xia Xiaoguang. Apakah dia tinggal di sini? Xia Xiao Guang. Saya seorang profesor akademi sini. Saya melihat kajian Xiaoguang online. Dia benar-benar sangat berbakat. Anda salah, saya tidak kenal siapapun bernama Xia Xiao Guang. Saya sungguh-sungguh ingin menerimanya sebagai murid. Harap Anda mempertimbangkannya dengan baik. Sudah saya bilang Anda salah. Cepat pergi. Wei Wei, Siapa itu? Tidak kenal. Sepertinya penipu. Itu, saya masuk kamar dulu. Yunjing, cek kondisi bibimu. Wei Wei, ada apa? Baru datang orang. Katanya Xia Xiaoguang sangat berbakat dalam melukis. Menurutmu, apakah dia bisa mengalahkan Yunjing? Bagaimana jika dia mendapatkan hak waris? Maka kita akan hancur. Lalu, bagaimana? Dia akan pandai melukis. Jadi patahkan tangannya. Lihat saja, nanti dia masih bisa melukis atau tidak. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Jangan sampai ketahuan. Halo, bantu aku lakukan sesuatu malam ini.
Tenang, setelah berhasil, kamu akan mendapat imbalan yang layak. Kakak, kapan kamu datang? Kak, kapan kamu datang? Aku baru saja tiba. Wewe, tadi kamu telepon siapa? Tidak siapa-siapa, cuma seorang teman. Aku datang untuk mengingatkanmu. Kedua anak itu sudah hampir dewasa. Yunjing sudah diterima di Tsinghua dan Peking University. Malam ini dia akan bertemu profesor kamu. Seharusnya lebih memperhatikan Xiao Guang. Lagi pula, kamu kan ibunya sendiri. Anakku, aku bisa memukul atau memarahinya sesukaku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Baiklah. Aduh, Xiaoguang, maaf sekali ya, salah Bibi. Lepaskan bajumu, Bibi akan mencucikannya. Tidak apa-apa, bibi aku. Aku akan mencucinya sendiri. Jangan sungkan dengan Bibi, cepat mandi. Jangan sampai masuk angin. Kalau begitu, terima kasih, bibi. Cepatlah. Yimo, Yunjing hari ini akan bertemu profesor dari Tsinghua dan Peking University. Tapi dia lupa membawa seragamnya. Saat kamu pulang kerja, ambil dari sekolah dan bawa pulang untuknya. Baik, pasti tidak akan mengganggu urusan anak kita. Kalian siapa? Berani memukulku. Aku ini. Jangan pukul. Pukul tangannya yang kanan. Orang itu bilang, mematahkan tangan tambah 100.000. Tanganku. Kau bilang, kalau kau memang selalu begitu tidak berguna, maka kau tak perlu menderita. Yang harus disalahkan hanya dirimu sendiri. Kau menghalangi jalan anakku. Wewe. Yimo, kok bisa kamu? Aku akan telepon 120 untukmu. Angkat teleponnya. Hadiah yang kukirimkan untukmu, apakah kau menyukainya? Saya sudah menemukan seragam cadangan. Kamu tidak perlu mengantarnya. Oh ya, saya sengaja membelikanmu sebuah hadiah sebagai kompensasi untukmu. Yan, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya dipukuli orang. Parah tidak? Saya dan anak kita akan segera kembali untuk menjengukmu. Tak apa-apa, anak yang penting. Sudahlah, jangan sok kuat. Meskipun profesor tidak memberikan rekomendasi Yunjing, aku yakin pasti bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk masuk ke universitas yang bagus. Benar-benar tidak apa-apa. Kamu bawa anak kita pergi dulu. Cepat pergi. Baiklah, setelah acara kita selesai, kami akan menjengukmu. Imo, kamu tunggu. Saya akan panggilkan dokter untukmu. Semoga kamu suka hadiah ini. Tengah malam begini. Gila apa sih? Ayah. Wah, Yimo, tanganmu kenapa? Ayah, hari ini saat saya pulang, tiba-tiba saya dipukuli oleh preman. Lihat, tangan saya sampai patah. Apa? Orang-orang tangkap preman yang memukul itu dan bawa kembali ke sini. Ayah, sebenarnya tanganku tidak terlalu parah, tidak perlu repot. Tidak boleh. Orang ini berani memukul orang di depan rumah kita. Pasti ada yang menyuruh mereka melakukan ini. Katakan, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Siap. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Dialah yang memberi kami uang. Untuk memukuli seorang anak kecil yang memakai seragam sekolah. Tidak, ayah. Dia yang memfitnahku. Woi, apa mereka bilang benar? Kami yang bergaul di jalanan
tidak akan pernah berbohong. Apa kamu merasa masa 18 tahun hampir berakhir? Aku Yunjing lebih unggul dari Xiao Guang. Jadi kamu mengirim orang untuk mematahkan tangan Yunjing? Aku adalah bibi kandung. Bibi kandung Yunjing. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang memukulinya? Sudahlah, ayah. Sebenarnya aku juga tidak apa-apa. Jangan salahkan Wei lagi. Tidak boleh. Hari ini dia berani menyuruh preman untuk memukul orang. Besok bisa membuat masalah yang lebih besar. Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul di ruang tamu? Yunjing, bagaimana pertemuanmu dengan guru hari ini? Lancar? Cukup lancar. Gurunya sangat menyukaiku. Bahkan ingin aku mempelajari bidang studinya. Bagus, itu bagus. Bawa kedua preman pemukul ini. Turun dan patahkan tangan mereka. Sepertinya urusan Xia Jinwei menyewa preman itu ketahuan. Yunjing, kamu masuk ke kamar dulu. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah orang ini adalah orang yang kamu sewa untuk memukul Yunjing? Bukan, itu adalah Xiao Guang. Dia dibully di sekolah. Jadi aku sengaja mencari orang untuk memberi pelajaran pada mereka. Benar. Ayah, Wei selalu memperlakukan Yunjing seperti anak kandungnya sendiri. Aku percaya dia pasti tidak akan menyakiti Yunjing. Karena Yan memohonkan ampun untukmu, aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Wei, jika kau berani lagi melakukan hal yang merugikan ini, aku akan mengusirmu dari keluarga. Siap. Karena Yunjing sudah diterima di Qinghua dan beda. Janji 18 tahun lalu bisa ditepati lebih awal. Besok lusa. Di dewasa Yunjing, aku umum dia. Statusnya sebagai penerus. Setelah Yunjing mewarisi keluarga Xia Qingyan, aku pasti akan mematahkan tanganmu untuk membalas Yimong. Besok kedua anak akan periksa kesehatan. Kamu juga periksa baik-baik. Baik. Terima kasih, Ayah. Besok, aku butuh bantuanmu. Siapa itu, Xia Yunjing? Suyo. Dokter, apa ada masalah dengan kondisi tubuh anak saya? Katakan, apapun masalahnya, berapapun biayanya, kami akan obati. Tidak ada masalah besar. Dia hanya akhir-akhir ini sedang terlalu lelah menggunakan matanya. Istirahatlah lebih banyak. Kalau tidak bisa, rabun jauh. Wei, kamu benar-benar perhatian pada Yunjing kami ya. Yang tidak tahu pasti mengira kamu adalah ibu kandungnya. Oh, saya? Bukankah saya bibinya? Wajar saja kalau saya perhatian padanya. Siapa itu Xia Xiaoguang? Saya. Berapa lama kamu melukis setiap hari? Sekarang masih bisa membedakan warna? Sekitar 15 jam sehari. Kadang-kadang 18 jam. Akhir-akhir ini memang agak sulit membedakan warna cat. Waktu kamu menatap papan lukis setiap hari terlalu lama? Jika tidak segera diobati, kemungkinan besar. Risiko. Mengalami buta warna parsial. Wei, buta warna parsial itu penyakit serius. Kamu harus segera obati Xiao Guang. Bahkan kalau dia buta, aku tidak akan mengobatinya. Sepanjang hari, hanya tahu coret-coret dan melukis. Apa masa depannya? Ibu saya. Lihatlah Yunjing, bandingkan dengan dirimu. Aku tidak akan memberimu uang untuk berobat. Sudah, Wei. Diamlah. Ayah Xiao Guang sudah lama meninggal. Sekarang dia sakit lagi. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang dia? Oh iya, dokter. Penyakit Xiao Guang pasti akan kami obati. Tolong periksa lagi. Apakah dia punya masalah lain? Masalah yang tersisa hanya penyakit jantung Anda bersifat genetik. Jadi, saya sarankan untuk melakukan tes genetik. Baik, sekarang kedua anak sudah di sini. Biarkan Xiao Guang dan Yunjing sama-sama diperiksa. Ayah, tidak perlu kan? Anak-anak sudah besar begini, juga belum pernah sakit. Aduh, Wei, penyakit jantung itu penyakit serius. Bisa mematikan. Lebih baik diperiksa. Aku juga rasa tidak perlu. Besok kan upacara kedewasaan. Yunjing, lebih baik kita cepat pulang dan istirahat. Memeriksa tidak akan lama. ya. Hari ini dengar kata Yan. Sekarang juga diperiksa. Ayah, aku benar-benar rasa tidak perlu. Lihat kedua anak. Udah besar begini, juga tidak pernah ada masalah. Masih repot-repot begini, sungguh tidak perlu. Apa yang terjadi? Kebakaran. Cepat lari ya. Ayah, kenapa tiba-tiba kebakaran? Ayah, cepat lari saja. Anak-anak, cepat lari, cepat. Beberapa perawat itu di sana ngobrol bertele-tele setengah jam. Cuma main api perlu sampai segitunya. Untung kamu menemukan alarm asap itu. Kalau tidak, usaha kita sia-sia. Iya, besok kan upacara kedewasaan Yunjing. Asalkan besok. Ayah, Bibi. Yunjing, kenapa kamu datang? Ayah, ibu menyuruhku mencarimu. Aku ingin menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatanku yang baru. Yunjing,
Ayah ingin mengatakan sesuatu padamu. Katakan, bagaimana sikap bibi kecilmu terhadapmu? Bibi kecil sangat baik padaku. Bibi kecil sudah melihat potensimu sejak kecil. Kamu jauh lebih sukses daripada si sampah Xiao Guang itu. Bibi kecil, aku tahu kebaikanmu padaku, tapi bibi kecilmu memperlakukanmu lebih baik daripada anak kandungnya sendiri. Yunjing, adikmu itu terlalu tidak berguna. Sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Lihatlah Xia Xiaoguang itu. Sepanjang hari di rumah hanya melukis gambar-gambar jelek itu. Bagaimana bisa diandalkan? Jika kamu nanti tidak peduli pada bibi kecil benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bibi kecil, jangan sedih lagi. Aku pasti akan baik menghormatimu. Akhirnya, kalian tidak sabar lagi, Xia Jinwei. Aku sudah tidak sabar ingin melihat. Ketika kau menyadari bahwa Xia Xiaoguang yang selalu kau remehkan adalah anakmu sendiri, betapa ekspresifnya wajahmu. Bu, aku agak gugup. Tidak apa-apa, jangan takut. Ibu akan duduk di sini melihatmu. Ya, ayo. Yunjing, kemari. "18 tahun yang lalu, aku berkata kepada kedua putriku, siapa yang membesarkan anak lebih baik? Anak siapa yang akan mewarisi keluarga Xia? Sekarang, saatnya mengumumkan jawabannya. Aku umumkan seluruh harta keluarga Xia akan diwariskan kepada Xia Yunjing." 18 tahun akhirnya berakhir. Bagus sekali. Usaha kita tidak sia-sia. Semua ini layak. Bawakan kontraknya. Telah menunggu. Akhirnya kita menunggu. Semuanya, kami juga punya satu hal untuk diumumkan. Xia Yunjing adalah anakku dan Xia Jinwei Anak kalian? Kamu. Ayah, Bibi, kalian membicarakan apa? Astaga, Xia Yunjing ternyata adalah anak Shuimo dan Xia Jinwei. Kedua orang ini sungguh kejam. Mereka malah menyuruh Xia Qingyan membesarkan anak mereka selama 18 tahun. Diam semua, sekarang anak laki-lakiku adalah penerus keluarga Xia. Siapa yang berani bilang aku? Ngomong sembarangan. Yunjing dan Xiao Guang tumbuh besar di depan mataku. Yunjing adalah anak Yan Yan. Ayah, aku tahu ayah selalu memihak Xia Qingyan. Tapi kali ini aku yang mengalahkannya. Yunjing, kalimat ini sudah terpendam di hatiku selama 18 tahun. Sebenarnya, aku adalah ibumu yang sebenarnya. Kamu adalah anak kandungku. Tidak, mana mungkin. Kalau begitu adik. Ya, si sampah itu adalah anak Xia Qingyan. Ternyata begitu. Xia Jinwei, kamu diam. Si tua bangka, sekarang anak laki-lakiku sudah mewarisi harta keluarga. Jangan kira aku masih takut padamu. Xia Qingyan, terima kasih banyak atas kerja kerasmu selama ini. Membesarkan anakku dan Wei Wei dengan begitu baik. Bagaimana kalian bisa yakin Yunjing adalah anak kandung kalian? 18 tahun yang lalu, Yimo dengan tangannya sendiri menukar dua anak itu. Jadi aku sangat yakin Yunjing adalah anakku. Tidak mungkin, Bibi. Bagaimana mungkin kamu adalah ibuku? Anak, aku tahu kamu pasti sulit menerimanya saat ini. Tapi inilah kenyataannya. Wei memang adalah ibu kandungmu. Ayah, jangan lanjutkan lagi. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Xia Jinwei, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Ayah, sekarang kamu memarahiku. Apa gunanya? Kamu sudah menandatangani kontrak dengan Yunjing. Sekarang, anakku lah yang menjadi penerus keluarga Xia. Kamu. Xia Qingyan, kali ini kamu yang kalah. Kamu telah membesarkan anakku menjadi penerus keluarga Xia. Xia Jinwei benar-benar kejam terhadap anaknya sendiri. Begitu saja dia menyerahkan anaknya untuk dibesarkan oleh Xia Qingyan. Tidak peduli dengan cara apapun. Pada akhirnya, dia juga menang. Xia Qingyan kali ini kalah telak.
Apakah kamu pernah melakukan tes DNA dengan Yunjing? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Dia adalah anak kandungmu. Anak kandungku sendiri. Masa aku tidak tahu? Anakmu. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu memperhatikan Xiao Guang? Kalau kamu pernah memperhatikannya, tidak akan sampai. Sekarang masih tertutup mata. Xia Qingya, apa yang kamu omongkan? Apakah karena terlalu terpukul? Jadi gila. Merasa, kamu baru sadar, anak yang dibesarkan selama 18 tahun. Bukan anak kandungmu sendiri. Jadi ngomong ngawur di sini. Kalian pikir, hanya kalian yang menunggu hari ini selama 18 tahun? Apa? Sudah, kukatakan pada kalian, 18 tahun yang lalu aku sudah menemukan bahwa kalian telah menukar anakku. Kamu tahu, jika 18 tahun lalu, kamu sudah tahu, bagaimana mungkin kamu bisa membesarkan Yunjing dengan begitu baik? Aku lakukan teliti. Kamu sama sekali tidak mungkin tahu. Siakinya, kalah dariku, tidak memalukan. Kamu hanya membesarkan anakku selama 18 tahun saja. Percaya banget, dengan trik kecil kalian itu, bagaimana mungkin bisa menipuku? Jangan keras kepala, minggirlah dengan baik-baik, dan kembalikan anakku dengan Yimo padaku. Tunggu saja sampai 18 tahun lagi. Setelah Yunjing mewarisi bisnis keluarga, kita akan mengusir Xia Qingyan. Wanita itu langsung keluar. Tenang saja, saat itu aku pasti akan menikahimu dengan Maria. Kita tidak perlu lagi seperti ini. Aduh, memalukan. Dengar, rekaman seperti ini. Atau rekaman CCTV di rumah. Aku masih punya banyak. Kalau kamu mau dengar, aku bisa saja memberi kalian kukusan. Ini berzina rumah. Sungguh menjijikan. Apakah Xia Qingyan sudah menemukan sejak 18 tahun lalu? Lalu mengapa dia masih membesarkan anak dengan penuh perhatian? Tidak mungkin. Jika kamu tahu, bagaimana mungkin kamu membesarkan Yunjing dengan begitu baik, Yimo? Ingat-ingat baik-baik, dan katakan padaku, 18 tahun lalu tukar kedua anak. Aku yakin, 18 tahun yang lalu, aku pasti menukar dua anak itu. Tenang saja, bukankah kamu menemukan barang itu beberapa hari yang lalu? Ini cuma beberapa rekaman lama saja menurutku. Kamu baru menemukannya beberapa hari lalu saat membersihkan rekaman CCTV, kan? Betul, siapa tahu kapan kamu melihat rekaman CCTV itu. Jangan-jangan baru beberapa hari lalu. Kalian masih belum menyerah juga ya? Meski kamu sekarang menemukan anak itu, menukarnya sudah tidak berguna lagi. Anakku sekarang sudah menjadi pewaris keluarga Xia. Yunjing, percayalah padaku. Aku dan Yimo adalah orang tua kandungmu. Yunjing, jangan takut. Aku ulangi sekali lagi. Yunjing adalah anakku. Bukankah kamu bertanya, mengapa aku sudah lama tahu Shui mau menukar anakku? Tapi aku tetap membesarkan Yunjing dengan baik. Kalian bisa menukar anakku. Tentu saja, aku juga bisa menukarnya kembali. Tidak mungkin. Kamu pasti hanya menggertak saja. Sekarang kamu hanya bisa bersikap keras kepala. Mau lihat apa ini? Mau lihat apa ini? Ayah, foto ini. Ayah masih ingat, kan? Ini foto Yunjing dan Xiaoguang saat mereka baru lahir. Aku yang memotretnya, di belakangnya tertulis tanggal dan nama mereka. Dengarkan, foto ini diambil saat mereka berdua. Oh, masih kecil. Anakku, ada tanda lahir di lehernya. Asalkan aku melihat jelas tanda lahirnya. Siapa ibu kandungnya akan langsung jelas. Rupanya 2 hari ini kamu mengobrak-abrik di rumah hanya untuk mencari ini. Meskipun kamu sekarang tahu, lalu bagaimana? Fakta bahwa dia adalah anakku sudah pasti dan tak terbantahkan. Apa ya, Xia Yunjing benar-benar Xia Jinwei. Tanda lahir ini kan sudah bawaan dari lahir. Tidak bisa dipalsukan. Xia Jinwei, kamu lebih tidak bertanggung jawab dari yang kuduga. Apa maksudmu? Selama ini, kamu sama sekali tidak benar-benar peduli pada anak. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu sampai sekarang tidak tahu di tubuh Yunjing sama sekali tidak ada tanda lahir itu? Tidak mungkin. Yunjing, cepat biarkan ibu melihat. Yunjing, cepat biarkan mama lihat. Bibi, lepaskan aku. Jangan sentuh aku, lepaskan anak. Ya anakku. Jangan berkelahi. Kalian berdua cepat berhenti. Ayah. Kamu kenapa? Kakek. Ya, kamu baik saja. Kakek ayah. Dokter, cepat datang dokter. Bagaimana? Ayah. Salah kamu kalau bukan karena kamu menghalangi Wewe. Bagaimana mungkin ayah bisa jadi begini?
Keluarga Xia ini benar-benar sianya keluarga. Kedua saudari ini. Satu lebih sulit dari yang lain. Ya, kasihan kepala keluarga Xia ini sudah sepuh. Masih mengalami siksaan seperti ini. Kalian semua diam. Kau bukan karena dia menghalangiku. Bagaimana mungkin aku tidak sengaja mendorong ayah sampai jatuh? Xia Qingyan. Karena kamulah ayah jadi terluka. Xia Jinwei, ayah sudah begini keadaannya. Kamu masih memikirkan untuk mengelak dari tanggung jawab. Sudah kukatakan berkali-kali padamu, Yunjing adalah anakku. Jangan terus-terusan membuat keributan. Apa maksudmu membuat keributan? Sekarang akan kubuktikan padamu. Dia memang anakku. Saya akan buktikan pada Handeska. Dia adalah putra saya. Bibi, apa yang kamu lakukan? Pasti Xia Qingyan yang menyuruhmu menutupinya. Lepaskan saya. Bagaimana bisa begini? Bukannya kamu bilang kamu sendiri yang menukarnya? Anak kita, kenapa di tubuhnya? Tidak ada tanda lahir. Apakah kamu yang berbuat curah? Foto itu kalian berdua yang mengeluarkannya. Apa yang bisa saya lakukan? Pasti kamu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin? Saya tahu. Pasti kamu. Saat di rumah sakit, diam-diam membawa Yunjing untuk operasi. Tanda lahirnya dihilangkan. Ya, benar. Pasti kamu diam-diam bawa Yunjing ke rumah sakit untuk menghapus tanda lahirnya, ingin menjadikan anakku. Milikmu sendiri? Xia Jinwei yang punya tanda lahir, bukan Yunjing. Terjelas? Saya tidak percaya. Pasti kamu tidak tega dengan anak yang kamu besarkan 18 tahun. Jadi diam-diam menghapus tanda lahir Yunjing. Halo. Bawa Direktur Xia dulu untuk istirahat. Saya datang untuk mengirimkan laporan genetika. Saya datang untuk mengirimkan laporan genetik. Saya pikir siapa? Ternyata dokter dari rumah kemarin itu. Kami tidak mengaku kemarin, karena Yunjing belum mewarisi harta, tapi hari ini warisan Yunjing sudah pasti. Kami tidak takut padamu. Apakah saya terlambat? Tidak. Bukankah kalian sangat percaya diri? Kalau begitu, bukalah dan bacalah kata-kata di atasnya. Dengan keras, untuk didengar semua orang. Xia Qingyan, saya sarankan kamu jangan membohongi diri sendiri. Yunjing adalah anakku dan Wei Wei. Tidak akan ada kesalahan. Jangan kira kamu membawa seorang dokter membawa laporan sembarangan bisa menyangkal bahwa Yunjing adalah anak. Laporan ini hanya akan membuktikan Yunjing adalah anak kandung kami, Xia Qingyan. Kamu harus menerima kenyataan. Laporan genetik. Lalu siapa orang tua Xia Yunjing? Bukankah sudah jelas? Cepat buka dan lihat. Jangan-jangan kamu takut? Diam semua. Apa yang kami takutkan? Kamu berani. Kalau begitu, bukalah. Kenapa kamu belum membukanya? Apakah kalian takut? Takut? Mengapa kami harus takut? Ini bagaimana mungkin? Ini bagaimana mungkin? Ada apa? Bagaimana mungkin golongan darah Yunjing adalah tipe A? Bagaimana mungkin golongan darahku adalah tipe B? Bagaimana mungkin golongan darah Yunjing adalah tipe A? Apa kamu salah lihat? Lihat sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Ya, golongan darahku tipe A, ibu juga tipe A. Laporan ini tidak salah. Golongan darah tidak cocok. Jangan-jangan Xia Yunjing ini. Benar-benar anaknya Xia Qingyan? Pasti iya. Untungnya ketahuan lebih awal. Tanpa itu, keduanya berhasil. Laporan ini pasti palsu. Dia bekerja sama dengan Xia Qingyan membuat bukti palsu. Semuanya, saya bisa jamin dengan reputasi saya. Laporan genetika ini mutlak asli. Ini kartu nama saya. Kalian tidak percaya, bisa datang mencariku kapan saja. Dia ternyata dokter Gu dari rumah sakit kota. Kalau dia jadi saksi, pasti laporan ini tidak ada masalah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Yunjing tidak mungkin. Anaknya Xia Qingyan. Kalau Yunjing bukan anakku, lalu anakku di mana? Anakku pergi kemana? Pasti kamu. Kan kamu yang mengirim anakku pergi? Dia itu keponakanku sendiri. Bagaimana mungkin aku mengirimnya pergi? Kenapa sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui kalau Xiao Guang adalah anakmu? Xiao Guang? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin anakku. Lalu selama ini,
Xiao Guang, kemarilah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kamu anakku? Xiao Guang memang bergolongan darah B. Sama seperti Bibi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin sampah ini menjadi anakku? Apakah kamu yang menyembunyikan anakku? Cepat kembalikan anakku! Sampai sekarang kamu masih mau menyakiti hatinya? Dia adalah anak kandungmu sendiri. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa ibu selalu tidak menyukaiku. Ibu, Jangan panggil aku ibu! Terakhir kalinya, biarkan aku memanggilmu, Ibu. Mari kita putuskan hubungan ibu dan anak. sejak aku bisa mengingat, Anda tidak pernah tersenyum padaku. Aku memang tidak pandai belajar. Jadi aku berusaha keras belajar melukis. Aku berjuang masuk akademi seni hanya untuk mendapatkan pengakuan Anda. Tapi Anda tidak pernah peduli padaku. Usahaku tidak ada nilainya di mata Anda. Tapi sekarang tidak apa-apa. Aku juga tidak membutuhkannya lagi. Karena Anda tidak mengakui aku sebagai anak Anda, mari kita putus hubungan ibu dan anak. Ini baik untuk kita berdua. Aku tidak. Aku kira. Kamu mengira dia bukan anak kandungmu? Aku. Bahkan jika dia bukan anakmu, apakah kamu bisa memukuli, memarahi, dan menghinanya? Dan menyakitinya sesuka hati? Xiao Guang selalu hebat. Kami semua melihatnya. Mengapa Bibi tidak bisa melihatnya? Xiao Guang, aku salah. Aku bukan anak Anda lagi. Bibi Xia. Selesai. Semuanya selesai. Kamu bahkan menyuruh orang untuk mematahkan tangannya. Menurutmu, masih ada muka apa untuk membuatnya mengakui kamu sekarang? Apa yang baru saja dikatakan Bibi semuanya benar. Orang-orang itu hari sebelum kemarin adalah yang Anda kirim untuk memukuliku, aku. Bibi kecil, bukan kamu. Pasti bukan kamu, kan? Aku sebelumnya tidak tahu Xiao Guang adalah anakku. Aku hanya berharap anakku menjadi penerus keluarga Xia. Hanya agar anakmu bisa mewarisi keluarga Xia. Tanganku. Tanganku dipatahkan oleh orang yang kamu cari. Bagaimana aku bisa menulis lagi nanti? Bagaimana bisa mengangkat kepala di ibu kota? Semuanya salahmu. Wanita jahat ini. Jika bukan karena kamu, Bagaimana mungkin tanganku menjadi seperti sekarang Anda? Anda bahkan mau mengirim orang untuk mematahkan tanganku? Xiao Guang, aku salah. Aku benar-benar tahu salah aku. apa gunanya maafmu? Tanganku sudah tidak bisa menulis lagi. Dengan apa kamu menggantinya? Cukup. Apalagi yang kamu pura-pura jadi orang baik? Aku pernah bilang padamu, Xia Jinwei adalah adik kandungku. Dia kehilangan suami. Aku berharap kamu bisa lebih memperhatikannya. Tapi kamu, bagaimana kamu memperhatikannya? Kamu memperhatikannya sampai keranjang. Ya? Kamu pikir dia benar-benar menyukaiku? Kenapa? Kenapa keberuntunganmu selalu begitu baik? Ayah menyukaimu. Himo juga menyukaimu. Sekarang bahkan anakku juga menyukaimu. Padahal kita berdua lahir dari perut yang sama. Kenapa sejak lahir kamu sudah memiliki segalanya? Xia Qingyan, apakah kamu lupa satu hal? Kamu selalu memandang rendah padaku, tapi aku beritahu kamu, sekarang aku belum kalah. Baik Xiao Guang maupun Yunjing, mereka berdua adalah anakku. Yunjing, aku ayahmu. Apa kamu sudah lupa? Dari kecil sampai besar, aku yang selalu merawatmu. Ayah, aku. Suyimo ini benar-benar licik, ya. Keduanya adalah anak kandungnya. Bagaimanapun juga dia tidak akan rugi. Keluarga Xia menjadikannya menantu yang tinggal di rumah mertua. Itu benar-benar sial besar. Aku adalah ayah kandungmu yang memiliki hubungan darah. Sekarang tanganku patah. Apa kamu tega benar-benar? Melihatku diusir dari rumah dan hidup menggelandang? Ya? Aku memang melakukan kesalahan. Tapi aku juga sudah menyadari kesalahanku. Aku juga mau berubah. Saat itu aku benar-benar sesaat linglung. Maafkan aku ya. Ayah benar-benar tahu salah. Kamu bisa menjadi penerus keluarga Xia. Juga ada andilku. Bukan begitu?
Iya, Yunjing, Bibi dari kecil sampai besar selalu menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Semua makanan enak, barang bagus. Yang pertama, kupikirkan selalu kamu. Apa kamu benar-benar mau sekejam ini? Bibi, Percayalah padaku ya. Aku bersumpah mulai sekarang. Aku pasti akan menjadi ibu yang baik, bibi yang baik. Aku sangat berterima kasih pada ayah, juga pada bibi. Tapi, aku tidak bisa memaafkan kalian. Dan bukan aku yang seharusnya memaafkan kalian. Yang kalian sakiti bukan aku, tapi ibu dan Xiaoguo. Xiaoguo, bagaimana pendapatmu? Sudah aku katakan, sekarang aku sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Xia. Jadi mulai sekarang, aku juga bukan anggota keluarga Xia lagi. Tentu saja, tidak perlu menanyakan pendapatmu lagi. Kamu juga tidak perlu terlalu memperhatikan diriku. Guruku bilang, dia bersedia membantu mengobati buta warnaku. Bahkan tanpa keluarga Xia, aku bisa hidup dengan baik. Ibu bagaimana denganmu? Kakak, aku adalah adik kandungmu. Meskipun sejak kecil aku cemburu padamu, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Bukan begitu? Sekarang kamu tahu aku kakakmu. Saat kamu mendekati Shuimo dan membuatnya menukar anakku, kenapa tidak memikirkan aku adalah kakakmu? Suimo, kata-kata yang sama juga untukmu. Orang sepertimu tidak pantas menjadi ayah Yunjing. Kami menerima laporan. Ada orang yang merencanakan penculikan di sini. Sekarang, saatnya kalian membayar untuk semua yang telah kalian lakukan. Kak, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Adik, hal yang paling harus kamu lakukan sekarang adalah masuk dan merenung dengan baik. Siakinya, kita pernah menjadi suami istri. Maka kamu benar-benar membiarkan aku masuk penjara? Suami istri, kamu sendiri yang selangkah demi selangkah membawa diri ke kondisi seperti sekarang. Kamu... Xiaoguo, bantu aku bujuk Yunji. Kalian berdua adalah anakku. Apakah kalian benar-benar mau melihatku ditangkap? Ku memanggilmu paman selama 18 tahun. Sekarang kamu bilang, kamu ayah kandungku. Anda dan bibi tidak pernah peduli padaku. Selalu kakak dan bibi yang membantuku saat aku butuh, sedangkan kamu menyakiti mereka. Jadi aku tidak akan membantumu. Sekarang tidak. Nanti juga tidak. Kalian. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku menjadi seperti ini? Tanganmu sudah patah. Masih belum belajar juga. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Pak polisi, tolong bawa mereka pergi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Maaf semuanya, hari ini adalah hari upacara kedewasaan putra saya, Xia Yunjing dan Xia Xiaoguang. Sekaligus juga hari Yunjing secara resmi menjadi pewaris keluarga Xia. Semoga kejadian tadi tidak mengganggu kalian semua. Mari kita lanjutkan upacara kedewasaan. Kenapa kamu datang? Kamu pasti sudah tahu hasil persidangan dua orang itu. Sudah, Xia Junwei menyuruh orang untuk melukai. Shuimo percobaan pembunuhan. Mereka dihukum 10 tahun. Agak murah untuk mereka. Ku dengar besok mereka masuk lembaga pemasyarakatan. Kamu tidak mau mengantar mereka? Aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi, mereka pasti berpikir aku datang untuk menertawakan mereka. Kamu ada waktu besok? Mau ikut aku? Minum teh sore. Aku sengaja memesan paket untuk 2 orang di Cloud Peak Club. Aku sepertinya tidak ikut aku. Wah, Cloud Peak Club. Katanya sulit sekali dipesan. Bu, ikut saja dengan pamanku. Kamu ikut campur apa ini? Bu, sudah lama kamu tidak keluar. Anggap saja untuk refreshing. Kalau begitu, baiklah. Oke, sampai besok. Hati-hati di jalan ya. Bu,
Percayalah padaku, pamanku pasti suka padamu. Aku bisa melihatnya. Ah, anak kecil, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Pergi kerjakan PR-mu. Suka padaku. Benarkah? Kamu mencariku hari ini. Bukan cuma untuk minum teh sore, kan? Ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ayahmu beberapa kali lalu berkata beberapa patah kata padaku. Apa katanya? Ayahmu bertanya padaku, apakah aku masih menyukaimu? Mungkin karena dulu aku terlalu jelas menyukaimu, terlalu jelas. Jelas sampai semua orang tahu kecuali kamu. Untuk apa membicarakan masa lalu lagi? Kita sudah tidak muda lagi, anakku saja sudah 18 tahun. Qingyan, aku masih menyukaimu sampai sekarang. Aku tidak peduli dengan usia. Aku juga tidak peduli dengan status. Aku hanya peduli, apakah kamu masih menyukaiku sekarang? Gu Yichen, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu telah banyak membantuku selama ini. Upacara kedewasaan anak-anak sebelumnya, juga berkatmu, bisa berakhir dengan lancar. Tapi... Sudahlah, kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku sudah menunggumu 20 tahun. Tidak apa menunggu beberapa hari lagi. Sudahlah, kamu baru saja terbebas dari penderitaan. Maksudku membawamu ke sini hari ini adalah untuk merayakannya. Bersenang-senanglah. Aku ke kamar kecil dulu. Di mana pamanku? Sedang melihat apa? Kalian berdua, kenapa di sini? Sedang melakukan apa diam-diam? Pamanku, kami hanya tersesat. Aku sudah melihat kalian berdua. Kalian diam-diam mengikuti Qingyan ya? Karena Anda sudah menemukan, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku selalu tahu hubung ayah ibuku jelek. Tapi aku tidak menyangka ayahku akan melakukan hal seperti ini. Sudahlah, kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri. Ibumu akan sedih jika melihatnya. Jadi, jika Anda benar-benar menyukai ibuku, aku setuju kalian bersama. Yunjing, kamu. Aku benar-benar berharap ada seseorang di sisi ibuku yang merawatnya dengan baik. Sudahlah, urusan orang dewasa tidak perlu kalian pikirkan. Kalian berdua jangan khawatir. Pulanglah cepat ya. Sekejap mata, ibu dan pamanku sudah mau menikah. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Hei, pameran lukisanmu bulan depan? Ingat simpan tiket untukku? Kalau begitu, gambar proyekmu bulan depan harus ku gambar. Baik, tidak masalah. Mari kita sambut mempelai wanita. Anak perempuanku, kupercayakan padamu. Kedepannya, pastikan kamu memperlakukannya dengan baik. Saya pasti akan melakukannya, Ayah. Hari ini, seluruh negeri memusatkan perhatian pada ibu kota karena di sini kita menyaksikan sebuah perayaan yang layak disebut pernikahan abad ini. Pengusaha terkenal Xia Qingyan bersatu dalam ikatan pernikahan dengan akademisi kedokteran Gu Yichen. Mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Silakan mempelai pria mengenakan cincin untuk mempelai wanita. Qingyan, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Yichen, terima kasih. Sudah mau. Tunggu aku lama. Jangan berterima kasih padaku. Kamu selalu baik. Layak untuk kutunggu selama bertahun-tahun. Sekarang aku benar-benar merasa sangat bahagia. Aku juga.